Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta atau yang biasa disingkat BPTKLPP Jakarta. BPTKLPP Jakarta merupakan salah satu unit pelaksana teknis bidang teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit yang dibina oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Tugas dan fungsi utama BPTKLPP adalah surveillance berbasis laboratorium dalam upaya untuk deteksi, pencegahan, dan respon kejadian dan faktor risiko penyakit yang terjadi di masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kaji, uji, dan solusi. Ada 5 wilayah layanan yang dilayani oleh BPTKLPP Jakarta, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Kalimantan Barat. Sebagai satuan kerja regional, maka kami mempunyai layanan unggulan yang kita sebut sebagai Center of Excellence untuk surveillance penyakit maupun surveillance faktor risiko penyakit. Untuk surveillance penyakit, maka layanan unggulannya adalah surveillance influenza, arbovirosis, difteri, leptospirosis, MERS-CoV, legionella, malaria, Japanese encephalitis, antimicrobial resisten untuk penyakit-penyakit potensial KLB, dan teknologi tepat guna. Kami berada di Jalan Bambu Apus Raya nomor 6, Blok C1, Jakarta Timur 13890. Dalam upaya untuk memberikan layanan yang optimal, struktur organisasi pada BPTKLPP Jakarta adalah kepala, kemudian sebagian adum yang didukung dengan para pejabat fungsional dalam bidang surveillance epidemiologi, kesehatan, sanitarian, entomologi kesehatan. Sedangkan instalasi-instalasi yang ada itu adalah instalasi agent penyebab penyakit, di mana di situ terdiri dari instalasi laboratorium virologi dan imunologi, mikrobiologi, dan parasitologi. Sedangkan dalam kelompok instalasi faktor risiko penyakit terdiri dari instalasi laboratorium faktor risiko lingkungan, instalasi laboratorium vektor dan binatang pembawa penyakit, instalasi laboratorium intervensi perubahan perilaku. Sedangkan untuk kelompok instalasi untuk respon pengendalian penyakit itu terdiri dari instalasi laboratorium uji resistensi dan efektivitas dan instalasi laboratorium pengembangan model dan teknologi tepat guna. Sedangkan kelompok instalasi penunjang pelayanan itu terdiri dari instalasi mutu, pemeliharaan dan kalibrasi, instalasi media, reagensia, limbah, dan K3, dan instalasi pelayanan publik dan humas. Layanan-layanan yang kami berikan itu kita bedakan menjadi 2. Satu adalah pelayanan program, itu adalah pelayanan yang mendukung program dan sifatnya dibiayai oleh program. Sedangkan untuk pelayanan umum adalah pelayanan-pelayanan yang bisa diakses baik itu oleh institusi swasta, perorangan, dan lain-lain dalam hal pengendalian faktor risiko dan pengendalian penyakit berbayar dengan menggunakan tarif PNBP. Sedangkan bentuk layanannya itu berupa konsultasi, pelaksanaan survei, kajian, surveillance, pengembangan media, penyuluhan, pengendalian faktor risiko lingkungan, pemeriksaan laboratorium, pengembangan model intervensi dan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas, pelatihan, dan diklat. Kemudian juga bisa kami melakukan pelaksanaan evaluasi suatu program atau kegiatan, termasuk uji-uji, misalnya uji untuk kualitas RDT, untuk RDT COVID, untuk RDT malaria, reagen, untuk resistensi obat, dan sebagainya.
Substansi tata usaha melakukan tupoksi. Yang pertama, koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran. Yang kedua, pengelolaan data dan pelaporan. Yang ketiga, monitoring evaluasi kegiatan dan kinerja. Yang keempat, pelayanan publik dan hubungan masyarakat. Yang kelima, pengembangan sistem informasi BBTKL Jakarta. Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan, dan kerumah tanggaan. Jabatan fungsional yang ada di BBTKL PP Jakarta adalah 1. Jabatan fungsional entomologi kesehatan. 2. Jabatan fungsional pranata laboratorium kesehatan. 3. Jabatan fungsional sanitarian. 4. Jabatan fungsional epidemiologi kesehatan. 5. Jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja. 6. Jabatan fungsional perencana. 7. Jabatan fungsional analis pengelola keuangan APBN. 8. Jabatan fungsional pranata keuangan APBN. 9. Jabatan fungsional analis kepegawaian. 10. Jabatan fungsional pranata komputer. 11. Jabatan fungsional penata laksana barang. 12. Jabatan fungsional arsiparis. Substansi surveillance epidemiologi melaksanakan kegiatan surveillance penyakit berbasis laboratorium dalam upaya kewaspadaan dan deteksi dini penyakit, pencegahan dan pengendalian meluasnya suatu penyakit melalui surveillance sentinel penyakit, surveillance PD3I, analisis situasi penyakit wilayah, verifikasi rumor penyakit potensial KLB, penyelidikan epidemiologi, dan penelusuran kontak erat, supporting penanggulangan KLB, wabah, pandemi, bencana di wilayah layanan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program seperti serosurvei, survei prevalensi, survei evaluasi pasca pemberian obat pencegahan massal, dan pre-assessment eliminasi, serta rekomendasi tindak lanjut upaya yang harus dilakukan kepada wilayah layanan. Substansi ADKR mempunyai tugas melaksanakan kajian, penapisan teknologi, pendidikan, dan pelatihan. Substansi pengembangan teknologi dan laboratorium mempunyai tugas melaksanakan laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan di bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan, serta kesehatan matra. Bapak Ibu, tadi sudah melihat kami berharap mengingat potensi dan kemampuan yang ada pada kami, mohon potensi-potensi dan kemampuan yang ada pada kami dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan secara baik. Layanan-layanan kami berupa layanan konsultansi, pengendalian faktor risiko, pengembangan modal dan teknologi tepat guna, survei, kajian, layanan pemeriksaan laboratorium yang telah terakreditasi dengan tarif PNBP. Terima kasih.